Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di channel YouTube GSCA Adonai Shalom Palangkaraya. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Datang dan alami bersama-sama dengan Dia di hari yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Diberkati Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali lagi datang di rumah Tuhan. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan roh kita untuk memuji Tuhan. Karena Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yakin dan percaya roh Tuhan hadir di tempat ini dan di rumah juga. Kami merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Biarlah inilah persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap kami ada di tempat ini, singer, song leader dan pembawa firman-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Kami menyerahkan semua ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami ingin masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah
pujian kami. Kami menaikkan penyembahan kami. Kami menaikkan pengagungan kami kepada Engkau ya Allah yang hidup. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup ini. Biar pujian kami, penyembahan kami hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau, Allah pembela hidup kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan kita. Dan Tuhan akan mencurahkan api kemuliaannya di tengah-tengah kita. Haleluya, api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja.
kita. Biar Roh Kudus memenuhi kita dan kita menari-nari di hadapan Tuhan karena Rohnya berdiam di dalam kita. Bila Roh Allah ada, haleluya. Amin. Mari menari buat Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Musik, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Sukacita yang besar ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, maka pujian penyembahan itu akan mengalir dengan luar biasa dari dalam hati kita dan kita akan menari-nari di hadapan Tuhan. Mari kita kembali lagi menyembah Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap tantangan, setiap rintangan kehidupan kita selalu ada jawaban dan ada kekuatan yang Tuhan limpahkan atas kita. Tuhan memampukan kita untuk berjalan dalam setiap rancangan-rancangan yang mungkin kita tidak mengerti sampai hari ini. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa itu akan membuat engkau terpesona. Kekuatannya akan menggetarkan hati dan jiwamu. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Syukur Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami kembali menaikkan puji syukur kami kepada Engkau karena kasih penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Bila saat ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, itu karena
kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Agar di dalam kehidupan kami terus boleh menjalin hubungan yang erat dengan Engkau. Tuhan, Engkau yang memberkati persekutuan kami hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh menikmati kasih-Mu yang dari surga itu melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kasih-Mu itu, Tuhan, yang memperkuat iman kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu saat ini yang terus memberikan kekuatan baru, memberikan pencerahan baru bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu hari ini. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bila sampai saat ini kita boleh terus menikmati kasih Tuhan. Kasih Allah selalu menyertai kehidupan kita. Tentunya kita sama-sama merasakan ya, bagaimana kita hidup di tengah-tengah suasana wabah COVID-19 yang membuat kehidupan kita seolah-olah segala sesuatu yang ada pada diri kita semuanya adalah dibatasi. Tetapi kita patut bersyukur kepada Allah karena dalam situasi wabah yang terjadi, kita masih boleh menikmati kasih Allah, penyertaan Allah, kesehatan yang diberikan pada diri kita, sehingga kesempatan-kesempatan ini membuat kehidupan kita boleh senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita boleh menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh kembali bersekutu dengan Allah. Kita sudah bersama-sama menaikkan pujian kepada Allah. Kita sudah menyiapkan hati kita. Kita sudah menyiapkan pikiran kita untuk menyambut kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ya, pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dengan tema siapakah Roh Kudus itu? Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Allah, tentunya bagi kita sebagai umat Allah dari aliran Pentakosta ya, kita tidak asing lagi untuk ataupun mendengar apa itu Roh Kudus. Bahkan setiap tahun kita mengadakan doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Tetapi apakah di antara jemaat Tuhan yang hadir saat ini, yang bersekutu pada saat ini, kita sudah memahami dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mendalami dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah menjalin hubungan secara pribadi dengan sungguh-sungguh dengan Roh Kudus itu sendiri? Bapak Ibu saudara sekalian, menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Siapa itu Roh Kudus? Kita sudah sering mendengar tentang Roh Kudus. Kita sudah sering berdoa supaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak orang mengajarkan tentang siapa itu Roh Kudus. Dan salah satu pengajaran yang sedang berkembang dan telah berkembang, yaitu pengajaran yang dinamakan non-trinitas, atau mereka tidak mempercayai iman Kristen, yaitu adalah Allah Tritunggal. Jadi bagi mereka, kelompok orang-orang yang mempercayai bahwa pemahaman Trinitas itu adalah salah, mereka menyatakan Roh Kudus itu adalah sekedar angin. Roh Kudus itu adalah nafas. Roh Kudus itu hanya sekedar sesuatu yang bisa memberi pengaruh. Roh Kudus itu hanya sekedar sesuatu sebagai alat penggerak Allah. Roh Kudus hanya sekedar Allah, sekedar kuasa Allah. Jadi mereka percaya Roh Kudus adalah tenaga yang aktif yang datangnya dari Allah. Jadi mereka percaya bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai tangan dan jari Allah. Jadi mereka memiliki suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang mereka kembangkan. Roh Kudus itu adalah hanya sekedar alat, ya, untuk mudahnya dipahami. Roh Kudus itu adalah sekedar alat yang dipakai Allah untuk supaya Allah bisa melakukan sesuatu dengan tujuannya. Bagi penganut-penganut non-Tritunggal, Roh Kudus adalah hanya hakikat yang sejati. Roh Kudus hanya sekedar pikiran, kehidupan, dan kuasa Allah. Roh Kudus ada bersama Sang Bapa dan Sang Anak, dan hanya memancarkan dari mereka ke seluruh alam semesta ini. Jadi mereka percaya bahwa Roh Kudus ini adalah suatu kuasa Allah yang dipakai hanya untuk memancarkan kuasa Allah di tengah-tengah alam semesta ini. Melalui Roh Kudus inilah Allah Bapa menciptakan segala sesuatu. Roh Kudus adalah kuasa yang digunakan Tuhan Yesus untuk memelihara alam semesta. Itu bagi keyakinan orang-orang yang tidak mempercayai Tritunggal, ya. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya yang sudah bertobat dan dibaptis supaya mereka mendapat kemenangan. Hanya sekedar itu. Kita lihat di dalam Yohanes, Kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26 dan Yohanes 15 ayat 26. Di sini dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas. Sebagai orang percaya, seharusnya kita percaya bahwa Roh Kudus adalah
pribadi Allah sendiri dalam konsep Tritunggal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, konsep Trinitas itu bukanlah hanya sekedar konsep yang dibuat-buat, yang diciptakan oleh para tokoh-tokoh Kristiani. Tetapi di dalam Alkitab sendiri sudah dengan jelas bahwa konsep Trinitas itu adalah memang sudah ada dan Allah bekerja melalui 3 pribadi itu sendiri. Sesuai janji Tuhan Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. Di sini firman Tuhan mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak, Ibu, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, di sini firman Tuhan mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Ya. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong di dalam diri kita. Roh Kudus akan hadir dan diam di dalam kehidupan kita ketika kita mau membuka hati dan pikiran kita. Jadi di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita sebagai orang-orang percaya adalah sangat penting di dalam diri kita untuk mengakui, untuk membuka pintu kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Di mana Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong dan memimpin setiap orang percaya di dalam menjalani langkah imannya, sehingga setiap orang mendapatkan kemampuan untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu sangatlah penting bagi setiap orang percaya menerima baptisan Roh Kudus dan urapan Roh, sehingga transformasi firman Tuhan boleh terjadi dalam diri orang percaya. Sebagai contoh, ketika Petrus sebelum dibaptis oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus tiga kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan siapa yang membuat bertobat Petrus? Ayam jantan, saudara-saudara. Ya. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, apa yang terjadi? Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan Petrus, apa yang terjadi? Roh Kudus mentransformasi pikiran Petrus, mentransformasi gaya hidup Petrus, mentransformasi keberanian Petrus, sehingga
ketika Petrus mendapatkan baptisan Roh Kudus, sekali berkhotbah berapa? 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Tentunya kita semua rindu dipakai Tuhan. Tentunya kita semua rindu agar hidup kita ini dipakai sebagai alat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang Alkitab katakan mengenai Roh Kudus? Secara jelas Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah pribadi, memiliki pribadi, ya. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah. Di dalam Ibrani 9 ayat 14, di sana bicara mengenai kekekalan Roh Kudus. Di dalam Yesaya 40 ayat 13, Korintus 1 ayat 2 dan 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12, di sana dikatakan Roh Kudus itu adalah Maha Tahu. Kemahatauan, sifat ini dimiliki siapa? Hanya dimiliki Allah. Di dalam Mazmur 139 ayat 7, di sana menyatakan kemahadiran Roh Kudus. Dan kemahadiran ini adalah satu sifat yang hanya dimiliki Allah sendiri. Di dalam Ayub, Mazmur, Matius 12 ayat 28, di sana berbicara mengenai kemahakuasaan Roh Kudus. Siapa yang memiliki maha kuasa selain Allah? Tidak ada. Di sini dengan jelas membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kalau orang-orang mengatakan Roh Kudus hanya sekedar angin, Roh Kudus hanya sekedar nafas, itu adalah suatu pengajaran yang salah. Sudah jelas salah. Karena pengajaran itu di luar kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukan sekedar nafas atau alat yang dipakai Allah untuk memancarkan kuasa Allah di alam semesta ini. Pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Di dalam penciptaan di dalam ayat Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 2, di sana dijelaskan bahwa Roh Allah lah yang menciptakan. Allah menciptakan dunia ini melalui Roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Di dalam Ayub 33 ayat 4, di sana dijelaskan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan nafas kehidupan. Siapa yang bisa memberikan nafas kehidupan? Tidak ada, ya. Dokter sekaliber apapun juga. Sekarang dengan adanya COVID, dokter yang canggih-canggih pun bisa terserang COVID dan akhirnya meninggal. Hanya Allah yang bisa memberikan nafas kehidupan. Dan kuasa itu dan pekerjaan itu yang dikerjakan juga oleh Roh Kudus. Di dalam Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 40 ayat 7, di sana dikatakan
Roh Kudus itu melakukan pemeliharaan alam dunia ini. Siapa yang memiliki sifat pemeliharaan? Allah sendiri. Kemudian Roh Kudus juga memberikan ilham kepada penulis kitab suci. Kita bisa melihat hal ini dari 2 Petrus ayat pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21 dan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Hal yang ketiga, doktrin Trinitas menyatakan bahwa satu Allah dalam 3 pribadi ilahi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita semua dapat melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, 2 Korintus ayat 13, 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19, di sana dinyatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus dibaptiskan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan di sini jelas menulis dan mengajarkan kita. Jadi bukan hanya Alkitab mengatakan siapa yang percaya dibaptis atas nama Allah Bapa dan Allah Anak. Tidak. Tapi 3 pribadi, yaitu yang ketiganya adalah Allah Roh Kudus. Hal yang keempat, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam orang percaya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Di sana firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana Roh Kudus akan hadir pada saat kita mengalami kesulitan. Roh Kudus memberi pertolongan. Roh Kudus memberi kesanggupan berkata-kata dalam hal kebenaran jalan Tuhan. Di sana dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena tubuh kita adalah bait Allah, siapa yang tinggal di dalam bait Allah itu? Yaitu adalah Roh Allah sendiri. Jadi di sini pentingnya Bapak Ibu, kita mengakui keberadaan Roh Kudus. Pentingnya kita memanggil, mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati kita, masuk di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus mengambil alih seluruh pikiran kita, seluruh sikap kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati transformasi dari Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati perubahan hidup dan pertumbuhan iman. Hal yang kelima dikatakan ketika kita mendustai Roh Kudus, itu adalah berarti kita mendustai Allah sendiri. Sebagai contoh adalah Ananias. Ketika Ananias menjual harta miliknya, tanahnya, ketika dia setelah itu datang kepada Rasul Petrus dan mengatakan, ini uang hasil jualan tanahku. Dan ini aku serahkan kepada engkau supaya bisa dipakai untuk menghidupi
orang-orang percaya yang saat itu dalam kondisi kesusahan. Tetapi Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, Petrus tahu apa yang dilakukan oleh Ananias. Petrus mengatakan, apakah memang betul hasil penjualan tanahmu itu seharga itu? Dan Ananias bilang, iya. Ketika Ananias mengatakan iya, Petrus bilang, sesungguhnya yang engkau bohongi bukan aku, tetapi adalah Roh Kudus. Dan saat itu Ananias meninggal dunia. Lalu hal yang terakhir, Alkitab menulis dengan jelas, Roh Kudus adalah suatu pribadi. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 10, di sana dikatakan, Roh Kudus dapat berpikir dan mengetahui. Di sana dikatakan, Roh Kudus bisa menyelami sedalam-dalamnya pikiran Allah. Lalu di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan Roh Kudus itu dapat berduka. Kita baca ya, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Di sini dengan jelas firman Allah menyampaikan kepada kita bahwa di dalam diri kita janganlah sampai kita mendukakan Roh Kudus. Karena di ayat lain dikatakan orang yang mendukakan Roh Kudus, maka orang itu tidak dapat diampuni lagi, tidak dapat pengampunan lagi. Ya. Kemudian di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 dan 27, di sana dinyatakan Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita. Jadi sesuatu pikiran kita, pergumulan kita yang tidak bisa kita katakan lewat kata-kata kita, Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menyampaikan isi hati pergumulan kita yang tidak bisa terucapan itu, menyampaikan syafaat kepada Allah. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 11, di sana Roh Kudus membuat keputusan sesuai kehendaknya. Di ayat 11 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan karunia kepada setiap orang percaya menurut kehendaknya. Jadi dengan ayat-ayat, dengan pesan-pesan yang firman Allah sampaikan kepada kita, di sini sangat jelas bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang hadir bagi setiap orang percaya, yang akan menolong, akan menuntun, akan mengajar, akan mengingatkan, dan akan meneguhkan iman percaya kita, sehingga kita sebagai orang percaya mendapat kekuatan baru selalu di dalam pengiringan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita sama-sama mengetahui betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi, keputusan ada di Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah kita akan terus menutup diri kita agar Roh Kudus hadir dan diam di dalam hidup kita? Ada orang yang berkata, hidup saya masih banyak dosa, hidup saya masih banyak kesalahan, hidup saya masih dalam perjuangan. Jadi tidak layak Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Jika masih ada pikiran-pikiran yang demikian, inilah saatnya kita membuka hati kita membuka pikiran kita beri kesempatan Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Roh Kudus hadir di dalam hati kita, supaya Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Anggur yang lama kita tinggalkan, anggur yang baru harus ada di dalam diri kita, sehingga sukacita dari Allah itu boleh kita nikmati senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita angkat pujian ini sambil kita buka hati kita, pikiran kita, supaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Roh Kudus mengambil alih cara hidup kita, sehingga hidup baru dan hidup dalam kebenaran Allah itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita dan menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oke. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
anak-anak-Mu Bapa. Amin. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Syukur bagimu. Saat ini kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Saat ini kami hadir dalam kelemahan kami. Saat ini kami hadir dalam pergumulan kami Bapa. Bapa, mungkin selama ini di dalam kami menjalani hari-hari kami, di dalam kami menjalani minggu-minggu kami, bulan-bulan kami, di dalam perjalanan hidup kami, mungkin di dalam perjalanan ini kami telah mengecewakan Engkau. Mungkin di dalam langkah-langkah kami telah membuat Engkau marah kepada kami. Mungkin kami telah membuat Engkau, kasih-Mu menjauh dari kehidupan kami karena kesalahan dan dosa kami. Pada saat ini kami menyadari semua itu, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan setiap kesalahan kami Tuhan, untuk memohon pengampunan yang dari Engkau. Kasih-Mu, damai-Mu yang dari surga itu hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang hadir dalam diri kami, Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami, Roh Kudus-Mu yang mengubah hidup kami Bapa. Tililah kami Bapa, ubahlah kami, bentuklah kami Bapa sesuai kehendak-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami ini kami boleh memancarkan kasih-Mu, kami boleh memancarkan jalan kehidupan yang dari Engkau Tuhan, dan kami boleh menyaksikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang terus mengubah kehidupan kami, firman-Mu yang terus membarui kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mengirim Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami sesuai jalan-jalan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ucapan syukur dan doa permohonan kami. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu diberkati Tuhan, hari ini kita percaya bahwa firman ini akan menguatkan kita. Kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang akan menguatkan kita melewati hari-hari kita. Kita yakin dan percaya setiap kita yang datang di hadapan Tuhan, setiap kita yang mengandalkan Roh Kudus, setiap kita yang percaya kepada Dia, maka ada jawaban, ada jaminan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kembali lagi kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita naikkan pujian kita sebagai ucapan syukur bahwa Dia senantiasa baik dan selalu baik atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup
yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Dan habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berdoa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari Bapak yang kasih dalam Tuhan, satukan hati kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus minggu depan. Kita mau berdoa. Kuasa Allah ada di tengah-tengah kita. Kami datang bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau Allah kami yang hebat, yang luar biasa. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu bahwa Roh Kudus adalah Allah, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, di mana Roh Allah selalu beserta dengan kami, menuntun kami, mengajar kami. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati nikah rumah tangga, pelayanannya, dan kami semuanya yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Ingatkan kami untuk selalu belajar, dituntun oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan, supaya kami semakin dekat kepadamu dan membangun hubungan yang akrab bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya bahwa dari awal penciptaan Roh Kudus bekerja sampai saat ini, di mana seluruh dunia digoncang oleh pandemi Corona 19 Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus terus bekerja, memelihara bumi ini, memelihara kami semuanya, khususnya umat-Mu. Engkau pelihara Bapa sehingga kami dijauhkan dari virus corona. Dan sampai saat ini kami boleh menikmati udara segar, menikmati karya Allah dalam kehidupan kami. Dan kami bawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui pemerintah kami.
baik dari pusat sampai pelosok daerah, sehingga negara kami tetap aman, tentram, dan kota kami Palangkaraya juga diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat-Mu GSC Adonai Syama dipelihara oleh Tuhan, baik sandang pangan papan, baik ibadah kami percaya bahwa sebentar lagi kami akan berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan di gereja ini. Dan Engkau akan berkarya lebih besar lagi, lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja kami, berkati nikah rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Tuhan alirkan kuasa. Dan sementara juga kami memperingati doa bersama selama 10 hari. Kami percaya Roh Kudus juga terus bekerja di tengah-tengah kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari persiapkan hatimu. Kiranya kita semuanya diberkati, dilawat oleh Tuhan. Siapkan hatimu dan tujukan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.